Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dimensi. Apa kabar para pecinta horor dimanapun kalian berada? Kembali lagi dengan saya, Mas Wahyu. Apa kabar kalian semua? Semoga diberi kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Saya akan melanjutkan cerita di bagian kelima yang berjudul Malam Satu Suro di Gunung Lawu. Saat aku dan Mail sedang menikmati kopi di tenda, kami mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat ke arah tenda kami. Kami yakin itu adalah suara beberapa pendaki. Aku dan Mail cukup kegirangan. Kami berharap jika suara itu berasal dari langkah kaki ketiga kawan kami, Adi, Rizal, dan Dani. Apa mungkin itu mereka ya? Aku sih berharap begitu. Aku sudah cukup lelah. Hanya berdua saja kita, Ram. Paling tidak, jika kita ramai-ramai, rasa takut itu bisa menepis dengan sendirinya. Iya, semoga itu benar-benar mereka. Tak lama kemudian, langkah-langkah kaki yang terdengar pun semakin dekat dan begitu dekat. Benar saja, mereka yang kami nanti-nantikan sedari tadi akhirnya datang. Aku dan Mail benar-benar kegirangan. Kami langsung mendekat ke arah mereka. Ya, mereka benar-benar kawan kami yang sedari tadi sudah kami tunggu. Ada Rizal, Adi, dan Dani. Akhirnya kita berlima bisa berkumpul lagi. Namun ada yang aneh dari wajah ketiganya. Wajah mereka benar-benar masam, tidak seperti yang kami kenal sebelumnya. Aku dan Mail langsung mengucap syukur atas kedatangan ketiga rekan kami di pos 5. Bahkan kami sempat memeluk ketiganya karena saking bahagianya. Namun wajah ketiganya tetap saja masam dan terlihat begitu kelelahan. Dari mana aja sih kalian? Aku kira kalian tunggu kami di pos 4 loh. Tapi ternyata di sana nggak ada. Hingga akhirnya aku dan Ismail pun lanjut ke pos 5. Dan kalian juga tetap tidak ada di sana. Dari mana aja sih kalian? Kita capek banget, Ram. Boleh nggak kita rehat dulu? Iya, jangan terus dulu. Kita benar-benar kelelahan, Ram. Rasanya aku benar-benar tidak tega melihat ketiganya benar-benar kelelahan. Bahkan wajah lelah mereka melebihi aku dan juga Mail. Aku lantas bergegas membuatkan ketiganya minuman hangat. Paling tidak, tubuh mereka harus tetap hangat agar pikiran mereka pun sesegera mungkin membaik. Banyak sekali hal yang ingin aku ceritakan pada mereka bertiga. Namun aku dan Mail sebisa mungkin memahami saja dulu, sebab kondisi mereka memang tidak baik-baik saja. Aku segera membuatkan minuman hangat dan memberikannya pada mereka. Mereka langsung menenggaknya hingga habis. Mereka terlihat begitu kehausan. Thanks ya, Ram. Kami benar-benar haus sekali. Loh, memangnya mineral kalian di mana minumannya? Sudah habis semuanya? Iya, semuanya sudah habis. Kok bisa cepat itu? Bukannya kalian bawa banyak ya? Jadi gini, ceritanya panjang. Nanti lepas penat dulu ya. Setelah itu akan aku ceritakan semuanya hal pelik yang kami bertiga alami. Hingga pada akhirnya kami bisa berhasil sampai di pos 5 ini dan berhasil bertemu dengan kalian lagi. Aku meminta ketiganya untuk rehat lebih dulu. Satu tenda untuk 5 orang sangat-sangat muat.
karena kebetulan aku dan Mail membangun tenda dengan jumlah kapasitas orang yang cukup banyak. Tak lama kemudian, ketika kawanku itu pun merebahkan tubuh lelah mereka dan perlahan-lahan memilih untuk memejamkan mata mereka. Apa mungkin mereka bertiga sempat tersesat sama seperti kita ya? Bisa jadi, Ram. Lihat tuh wajah mereka, benar-benar capek. Ya, aku tidak tega untuk memaksa mereka bercerita. Besok aja lah, tunggu kondisi mereka benar-benar prima. Aku dan Mail memilih menunggu cerita dari mereka di keesokan harinya. Akhirnya, kami berdua memilih tidur dan bergabung dengan yang lain. Setelah pikiranku dan Mail pulih, kami bertiga tertidur dengan pulas. Bahkan, tak perlu menunggu waktu lama untuk terlelap. Aku tidur dulu ya, Il. Iya, Ram. Kami berlima tidur desak-desakan, didampingi oleh aroma hujan yang benar-benar syahdu. Malam yang cukup mengerikan dan begitu menguras energi dan pikiran. Akhirnya semua rintangan itu berhasil kami lalui. Meskipun tidak dipungkiri, kami terus-menerus melempar ucapan penuh dengan kelelahan. Karena kelelahan kami pun akhirnya tertidur cukup lama. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan berhasil kami lalui. Kami tidur dan tanpa melihat sunrise di pagi hari. Karena kami bangun kesiangan, kami tidak begitu menyesal karena bisa menyaksikan sunrise di pagi hari. Sebab rasa lelah benar-benar mengalahkan segalanya. Matahari mulai menyapa peraduan kami semua. Satu persatu di antara kami perlahan-lahan mulai bangun dari tidur. Begitu pula denganku. Aku mencoba melihat jam tangan yang ada di lengan. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Itu artinya kami benar-benar melewatkan sunrise di Gunung Lawu. Sambil menikmati sarapan mie rebus dengan segelas kopi saset, kami saling bercerita tentang malam itu. Rupa-rupanya ketika rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk-duduk tak jauh dari pos 4 ketika akan menuju pos 5. Mereka disesatkan hampir sampai goa di Bukit Lawu yang dekat Sabana itu. Seperti yang kita tahu, tempat tersebut adalah pasar setannya Gunung Lawu. Tragisnya, senter yang mereka bawa tidak menyala. Mungkin konslet karena basah oleh hujan. Untungnya masih ada senter HP yang membantu penerangan jalan mereka ini. Mereka disesatkan cukup lama di jalur yang tidak pernah mereka pijaki sebelumnya. Rasa-rasanya apa yang mereka alami hampir mirip dengan apa yang aku dan Mail alami. Kami sama-sama tersesat di jalan menuju pos 5. Kemudian mereka pun melanjutkan cerita mereka perihal cara mereka bisa lepas dari ketersesatan tersebut. Mereka merasa sangat beruntung sebab ada bapak-bapak seorang penjual di pos 5 yang malam itu hendak turun. Mungkin bapak-bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui salah dari sorot HP yang mereka bawa. Kemudian diteriaki, "Mas, jangan ke situ. Itu bukan jalan yang benar." Beruntungnya Adi sadar akan teriakan itu. Meskipun sudah berputar-putar cukup lama, namun mereka tetap bisa mendengar teriakan itu. "Sepertinya kita memilih jalan yang salah. Benar gak, Di? Coba deh kalian dengar teriakan bapak-bapak penjaga warung itu." Ia berkata, "Jika kita salah pilih jalur." Akhirnya mereka berusaha kembali ke jalan yang sebelumnya mereka pijaki. Dengan mengikuti suara bapak-bapak yang tadi, feeling mereka cukup kuat. Hingga tersesat mereka pun tak berlangsung begitu lama. Setelah putar balik dan ketemu sama bapak-bapak yang meneriaki tersebut, mereka diberitahu kalau rute mereka salah.
dan barulah mereka sadar, padahal di antara mereka bukan sekali dua kali mendaki Lawu. "Untung kalian selamat, Nak. Tidak jadi tersesat. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah meneriaki kami bertiga. Lain kali jangan mudah percaya dengan orang lain. Lagi pula kalian kan udah pegang peta pendakian. Coba manfaatkan itu saja." "Siap, Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Pak." Mereka kemudian memilih tetap melanjutkan pendakian, meski keganjilan demi keganjilan nyatanya tidak benar-benar hilang seutuhnya. Mereka bercerita kalau mereka sempat diganggu oleh suara-suara cekikan kuntilanak. Mereka melihat ada sosok makhluk tanpa kepala dan banyak sekali keganjilan-keganjilan lainnya, sehingga pendakian ketiganya pun dipenuhi dengan rasa takut. Kami benar-benar dihajar habis-habisan oleh keadaan. Aku dan Mail kemudian menceritakan apa yang kami alami di sepanjang perjalanan hingga kami sampai di pos 5 ini. Kejadian yang tidak kalah menegangkan dengan apa yang dialami ketika kawanku pun menyimak baik-baik apa saja yang aku alami bersama Mail. Bahkan sejak awal pendakian, akhirnya kami berhasil sampai di pos 5 dan membangun tenda di pelataran Gunung Lawu. Aku menceritakan kepada mereka bertiga jika aku dan Mail sempat tersesat. Bahkan kami tersesat dalam waktu yang cukup lama, karena tidak ada orang lain yang sadar akan ketersesatan kami saat itu. Berbeda dengan Adi dan yang lainnya, keganjilan demi keganjilan pun juga muncul menghampiri kami berdua. Dari mulai suara cekikan kuntilanak, sama seperti yang Adi dan kawan-kawan lainnya alami, dan banyak sekali keganjilan yang tidak bisa diceritakan satu persatu. Karena khawatir, aku dan Mail kalut dalam ketakutan. "Lalu, siapa yang menolong kalian hingga kalian bisa lepas dari jeratan Lawu?" "Itu loh, burung jalak gading." "Ah, kok bisa burung jalak?" "Iya, kami sebenarnya belum percaya sampai detik ini. Saat kami bertemu dengan jalak gading di sana, aku dan Mail terus mohon kepadanya agar ia mau membawa kami ke jalan yang benar. Sepertinya burung itu tahu maksud ucapan kami, hingga ia pun kemudian membawa kami keluar pergi jauh ke jalan yang benar." Aku juga menjelaskan pada mereka bertiga jika keganjilan-keganjilan yang datang menghampiri kami semua bukan tanpa sebab. Tentu ada alasan di baliknya. Aku juga menjelaskan jika sedari awal niat kami sudah keliru. Mendaki di malam satu suro adalah pantangan tidak sepatutnya kami berlima ada di Gunung Lawu saat ini. Selain itu, banyak sekali kesalahan yang sering diperbuat. Yang paling sering adalah mengeluh saat trekking. Bukankah sedari awal kita tahu jika mengeluh adalah kekeliruan? Namun dengan bodohnya, kita terus melakukan hal itu terus-menerus. Ucapku tersebut berhasil menyadarkan kawan-kawanku yang lain. Memang sejak awal rencana kami sudah sangat salah. Aku pun mengakui itu. Apalagi pendakian itu bermula pada ajakanku. Aku menyesal dan sangat menyesal. Itulah alam dengan segala keunikan dan kemisteriusannya. Tidak ada jaminan meskipun berpengalaman. Kami bersyukur karena kami masih diberikan keselamatan oleh Tuhan, hingga kami masih bisa bertahan dan bertatap mata hingga saat ini. Pagi di Gunung Lawu, kami berlima memilih untuk mengabdikan momen yang tak terlupakan di Gunung Lawu. Kami mengurungkan niat untuk naik ke puncak Lawu. Kami memilih menikmati suasana di pos 5 dengan secangkir teh hangat dan mie instan yang sudah kami masak sebelumnya. Teman-teman, jadikan pendakian ini sebagai pembelajaran, oke? Tentu, sepanjang pendakian ke Lawu, peristiwa yang terjadi kemarin dan hari ini
akan menjadi cerita bersejarah bagiku dan juga kalian semua tentunya. Memang gunung selalu menyimpan misteri di dalamnya. Semoga kita semua gak kapok buat naik ke gunung lagi. Ya, meskipun kita semua hampir tak selamat karena tersesat. Setelahnya, kami memilih bersiap-siap untuk melakukan perjalanan turun. Puncak kali ini tidak mampu kami pijaki. Kami membongkar tenda yang sebelumnya sudah kami didirikan. Kami mengemasi perlengkapan pribadi masing-masing. Dan tak lupa, kami juga memungut sampah-sampah yang berserakan, lalu dibawa untuk turun ke bawah. Saat kami turun, dan tiba-tiba kabut tiba-tiba menebal. Pandangan seketika kabur, dan ternyata tanpa kita sadari, kita tiba-tiba ada di pantai selatan Gunung Kidul. Tiba-tiba saja ada kakek-kakek yang kami temui, yang waktu itu memberikan petunjuk kepada kita. Namun kakek itu kembali datang. Lalu kakek itu menanyakan kepada kami, "Nak, ngapain bawa tas ransel gunung? Padahal kan ini di pantai. Apa semalam kalian ngecamp di sini ya? Hati-hati mas, di pinggir pantai ombaknya gede-gede. Takutnya emas nanti kena ombak, nanti hanyut ke tengah laut." "Hah? Yang bener aja pak. Kita ini di mana pak?" "Di pantai Parangkritis nak."